Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Kembali lagi bersama saya di Agil Tutorial Review, dan pada kesempatan kali ini saya kedapatan tamu Realme C12 ya, kalau nggak salah ini. Dalam kondisi keadaan di charger keluar logo petir, kemudian kita tunggu sebentar ya, 0 penyakit ya, seperti ini ya, tulisan Cina seperti ini, dan kata pemiliknya seperti itu terus menerus, tidak mau menambah ya, sehingga sudah hampir seminggu HP ini tidak dipakai katanya karena tidak dapat digunakan. Kita coba sekali lagi, charger keluar notif tanda petir seperti biasa. Kita tunggu apakah dia akan keluar kembali 0%, kemudian ya masih tetap sama seperti ini ya. Baik, kita coba akan hidupkan ya. Nah, kita coba hidupkan paksa. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Wah, dia lama ya. Ini tidak ada. Oke, dia belum ke ini. Kita tunggu sekali lagi ya. Kita tunggu apakah dia mau keluar lagi. 0% seperti biasa ya, masih sama ya, dan juga tulisan ini benar-benar tidak hilang dan membandel ya. Kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia keluar. Kita tunggu apakah dia bisa digunakan sambil di charger atau gimana ya. Kita tunggu masuk menunya ya. Dia keluar Realme ya, tanpa di charger ini ya. Maaf ya, suaranya agak pilek-pilek ya, lagi musim hujan. Kita tunggu ya, Realme. Dia masuk ya. Wah, baterainya 0 ini, kosong baterainya. Mungkin akibat tidak mau mengisi ya. Katanya di charger terus menerus hampir seminggu tapi tidak mau mengisi, 0 terus menerus. Baik, kita tunggu ya. Lah, padahal ini sambil di charger ya, tapi dia mati sendiri. Kalau memang air fuse nya harusnya dia menyala, terkecuali dicabut. Baik, kita copot SIM tray-nya dulu. Kita akan coba langsung bongkar saja. Lihat ya, kita apakah yang menyebabkan semua ini. Tapi kata keterangan pemiliknya ini kemasukan air atau kecebur atau gimana ya, kita nggak tahu. Yang jelas kemasukan air aja katanya. Tapi kalau emang kecebur atau tenggelam di air harusnya mati HP-nya. Ini tidak berarti, ada kemungkinan cuma kemasukan air. Baik, kita akan coba buka di penutup bagian mesin ini ya. Kita akan buka. Dan untuk pengecekan ya, kita cek di bagian atas dulu, terutama di baterai ya. Kita cek di bagian baterai apakah memang air fuse nya atau ada sesuatu yang lain atau korosi. Nah, ini kita lepas baterainya, soket-soketnya kita cek semua. Sepertinya ini baik-baik saja, dan kita akan coba ukur ya baterainya. Tegangan baterainya ini kita akan coba ukur dulu. Tidak terlihat ya. Baik, kita akan coba ukur ya. Berapa tegangan? 3,6 ya. Itu tadi 3,6. Tuh, tar. Oh ya, 3,6. Ini kemungkinan emang baterainya juga drop ya.
Tapi harusnya ini masih bisa ya buat dimainkan sebentar mah. Tapi kita lihat di sini, kita cek apakah kuat tegangan. Dia ada ya sedikit apinya ya, tidak agak terlihat. Harusnya masih bisa sih untuk menghidupkan walaupun cuma sebentar dan tidak langsung mati seperti ini ya. Kita akan coba suntik tegangan dulu ya. Kita tunggu sebentar ya sambil menunggu suntik tegangan ini. Dan jangan lupa di belakang soket baterainya ini kita lapisi dengan kertas ya, agar tidak short pada saat pemasangan kabel power supply-nya ini ya, buat tembak tegangan. Kita tunggu beberapa menit ya sambil menunggu. Oke, kita akan lihat tuh masih berjalan ya. Mudah-mudahan bisa ada perubahan ya setelah penyuntikan baterai ini. Kita cut aja ya. Baik, setelah kita skip beberapa menit, ini sudah terasa hangat ya di bagian baterainya. Kita cabut saja. Oke, kemudian kita cek ya, di bagian area konektornya ini sepertinya, ntar dulu, ada yang ini ya, yang mencurigakan menurut saya. Ini di sini kita zoom dulu. Di sini seperti ada korosi ya di bagian konektornya ini. Nah, di bagian atas ini ada sedikit korosi ya tuh. Kurang jelas ya. Ya jelas ini ada sedikit korosi. Kita akan coba bersihkan menggunakan thinner ya. Kalau tidak ada thinner pakai caplang juga bisa ya. Kemudian kalau secara cek semuanya juga ya, takut ada korosi di bagian yang lain. Oh, ternyata tidak ada. Kita untuk menganalisis karena kemasukan air ya, karena di bagian bawah juga ada konektor charger, ada kemungkinan juga air itu masuk dari celah lubang tersebut ya. Kita akan coba bongkar mainboard bawahnya juga ya, untuk kita cek ya apakah ada korosi atau gimana, dan kita akan bersihkan. Oke, ini sudah terlepas. Kita akan lepas juga di mainboard bawahnya ini ya, untuk mengecek apakah sampai sini airnya itu atau tidak. Kita cek, sepertinya dari sini aman ya. Nah, kita tidak tahu nih di bagian dalam konektornya ini. Kita akan coba bersihkan saja menggunakan thinner ya, setidaknya biar ngilangin was-was ya. Kita bersihkan saja walaupun tidak ada yang mencurigakan atau gimana. Oke, setelah semuanya kita cek, kita akan rakit kembali. Kita juga bersihkan di bagian pinnya ini ya, takut konektornya juga ya ada yang bermasalah. Kita rakit kembali semuanya setelah dinyatakan tidak ada yang bermasalah ya, dan kita akan coba tunggu lihat hasilnya seperti apa. Apakah dengan bermodalkan thinner masalah bisa selesai ya, mudah-mudahan seperti itu. Nah, kita pasang juga antenanya, kita rakit kembali.
kita pelan-pelan saja, santai, dan jangan lupa sambil berdoa. Mudah-mudahan apa yang menjadi masalah cepat terselesaikan. Oke, kita pasang bautnya semua ya, sambil baut satu persatu, sambil kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar dipermudahkan segala urusannya ya. Karena setiap masalah apapun, senjata orang beriman itu adalah doa ya kawan-kawan ya. Kita jalani saja, semuanya sudah ada yang menentukan. Oke, ini belum maksudnya belum menggunakan alat tempur ya, cuma bongkar-bongkar seperti ini. Kita kasih thinner sedikit buat menggosoknya itu ya, menghilangkan korosi. Kemudian kita akan coba ukur baterainya setelah kita tadi suntik tegangan ya. Aduh, gimana ini? Di sini masih 3,6, cuma naik berapa persennya, 8,87 yang tadinya 36 sekian ya. Naik sedikit doang karena hanya beberapa menit. Tapi mudah-mudahan pada saat kita coba ya, charger tidak keluar lagi yang bertulisan Cina. Saya pun tidak bisa membacanya. Oke, kita akan coba lakukan penchargeran. Apakah tulisan Cina itu akan keluar kembali? Bismillahirrahmanirrahim, kita lihat. Oke, kita lihat dulu ya. Nih, masuk, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jalan, mantap. Sudah 2% ya, yang tadinya 0 untuk tayangan 2%. Kita lihat kembali. Aduh, kok mati nih? Oke, bisa tuh 2% ya, dia ada kenaikan, bisa. Dan juga tulisan Cina itu sepertinya sudah kabur ya, sudah tidak balik lagi. Nih, kita akan rakit kembali ya, kita akan percepat saja. Oke, sudah ada penambahan 3% ya. Yang tadinya 2, yang artinya ini sudah normal kembali ya. Kita rakit semuanya. Oke, kita pastikan ini sudah normal ya. Kita nyalakan. Apakah dia mau mati lagi? Kita tunggu. Oke, dia masuk ya. Oh, baterainya. Oke, sambil charger aja. Oke, 3% ya, masih sesuai sama yang tadi. Ada kenaikan 3%. Oke. Dan ini tidak mati ya, masih bertahan. Kita tes sandinya, ini menggunakan password ya. Kita nggak tahu. Yang jelas ini sudah normal kembali ya, dan sudah bisa digunakan, tinggal charger saja. Dan ini tidak keluar tulisan Cina lagi. Sepertinya masalahnya gimana ya, sepele, cuma kalau tidak ada tindakan seperti ini ya mengkhawatirkan juga ya. Tidak bisa dipakai hanya karena tulisan itu tidak mau menambah pengisian daya baterai ya. Dan hanya bermodalkan thinner, semua masalah teratasi dengan sempurna. Dan bagi kalian agan-agan semua yang menemukan kasus seperti ini,
sepertinya ini bisa dilakukan sendiri di rumah ya, dan juga tidak perlu ataupun alat-alat khusus tertentu ya jika permasalahannya sama seperti ini atau di video ini ya. Cukup kita siapkan obeng sama apa itu namanya, thinner ya. Jika dengan tindakan itu belum membuahkan hasil, ya sebaiknya bawa ke tukang servis saja ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Semoga video ini dapat bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata dari yang keluar dari mulut saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu solder. Bye bye.